Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin nabiyyina wa habibina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, al-malikul haqqul mubin. وأشهد أن محمدا عبده ورسوله النبي الأمين. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. اللهم إنا نسألك علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا. أما بعد، معاشر الإخوة في الدين رحمكم الله, kaum muslimin dan muslimat, al-musyahidin wal musyahidat, saudara-saudari para penuntut ilmu dimanapun berada, rahimakumullah. Alhamdulillah, thumma alhamdulillah, kembali Allah izinkan kita untuk bisa menghirup udara segar di pagi ini. Kembali Allah mudahkan kita melangkahkan kaki menuju rumah Allah, melaksanakan kewajiban kita sebagai hamba, melaksanakan fardu subuh berjamaah, lalu kita duduk sejenak dalam majelis yang mulia ini dengan tujuan at-tafaqquh fid din, mendalami agama, dan kita saling memberikan nasihat di dalam kebaikan. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala terima, Allah jadikan dalam timbangan kebaikan kita. Kemudian ucapan salawat dan salam senantiasa pula kita sampaikan untuk junjungan kita, kekasih kita sallallahu alaihi wasallam. Semoga kita mendapatkan syafaatnya pada hari kiamat kelak. Ma'asyiral ikhwah rahimakumullah, pagi ini kita melanjutkan kitab Lum'atul I'tiqad Al-Hadi ila Sabilir Rasyad, karya Al-Imam Ibnu Qudamah Al-Maqdisi, halaman 139. Kita sampai pada pembahasan Fadailus Sahabah atau Haqqus Sahabah. Setelah kita membahas tentang khasa'isun Nabi alaihi salatu wassalam, maka Al-Imam Ibnu Qudamah melanjutkan pembahasannya tentang Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu taala an. Sebagaimana yang sudah kita sebutkan pada poin yang ke-71 dan 72. Masuk kita kepada poin yang ke-74. Ya. Kemarin kita berakhir pada poin yang ke-73. Poin yang ke-74 berkata Imam Ibnu Qudamah, wa huwa, maksudnya di sini Abu Bakar, ahaqqu khalqillahi bil khilafah ba'da nabi. Dialah Abu Bakar yang paling berhak untuk menduduki atau mendapatkan al-khilafah ba'da Nabi sallallahu alaihi wasallam, setelah Nabi alaihi salatu wassalam. Kenapa berhak? Li fadlihi wa sabiqatihi, karena keutamaannya, karena termasuk orang-orang yang awal-awal. Kemudian wa taqdimin Nabi sallallahu alaihi wasallam lahu fi salati ala jami'is sahabah radhiyallahu anhum. Yang ketiga, di samping keutamaannya, kemuliaannya, dan kemudian karena dia orang yang pertama masuk Islam, yang ketiga Nabi sallallahu alaihi wasallam mendahulukan Abu Bakar di dalam mengimami salat daripada sahabat-sahabat yang lain. Di sebagian ulama mengatakan ini adalah sebuah isyarat. Kemudian ijma'at sahaba ala taqdimih wa mubaya'atih.
kesepakatan semua para sahabat di dalam mendahulukan Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu ta'ala dan membaiatnya. Tidak ada orang yang tidak mau membaiatnya. Walam yakunillah liyajma'ahum ala dhalalah. Allah tidak mengumpulkan mereka dalam kesesatan. Ini poin yang ke-74. Berkata Al-Imam Ibnu Qudamah Al-Maqdisi pada poin yang ke-75, thumma min ba'dih Umar radhiyallahu ta'ala. Nah, setelah Abu Bakar As-Siddiq adalah Umar. Semoga Allah Subhanahu wa taala meridainya. Li fadlihi wa ahdi Abi Bakar ilaihi. Wa ahida Abi Bakar ilaihi. Karena keutamaan Umar radhiyallahu taala anhu dan karena Abu Bakar memberikan kepadanya amanah. Poin yang ke-76, Al-Imam Ibnu Qudamah berbicara tentang Utsman. Thumma Utsman radhiyallahu taala an li taqdimi ahli syura lahu, yang berhak untuk menduduki khilafah setelah Abu Bakar As-Siddiq adalah Umar, setelah Umar adalah Utsman. Kenapa Utsman? Karena ahli syura telah memilih dan mendahulukan Utsman daripada yang lainnya. Poin yang ke-77, thumma Ali. Nah, setelah Utsman kemudian datang Ali radhiyallahu ta'ala an li fadlihi wa ijma' ahli asrihi alaihi, karena keutamaan Ali radhiyallahu ta'ala anhu dan kesepakatan orang-orang di masa itu kepadanya. Nah, inilah 4 khalifah yang disebutkan oleh Imam Ibnu Qudamah Al-Maqdisi dalam kitabnya. Dan kemudian pada poin yang ke-78 beliau mengatakan wa haula, dan mereka itu al-khulafa ar-rasyidun al-mahdiyun, mereka lah para khulafa ar-rasyidun al-mahdiyun alladzina qala lahum Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fihim, yang mana Nabi telah mengatakan tentang mereka ini, alaikum bisunnati, hendaklah kalian berpegang teguh dengan sunnahku, kata Rasul, wa sunnatil khulafa ar-rasyidin al-mahdiyyin min ba'di, dan sunnah-sunnah para khulafa yang ar-rasyid setelah Nabi alaihissalatu wassalam, addu alaiha bin nawajis. Nah, sunnah-sunnah itu digigit dengan gigi geraham kita. Tahan, kuatkan gigitannya sehingga tidak lepas. Ini pesan Nabi kita alaihissalatu wassalam. Kita berbicara apa yang disampaikan Nabi alaihissalatu wassalam. Lalu kemudian pada poin yang ke-79, waqala sallallahu alaihi wasallam, Al-Imam Ibnu Qudamah menukil sebuah hadis Nabi, al-khilafatu min ba'di 30 sanah. Jadi khilafah Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali itu berlangsung selama 30 tahun. Wafat Nabi SAW di tahun 11 Hijriah, kemudian berakhirnya masa Ali radhiyallahu ta'ala anhu di tahun ke-31, dan itu berjumlah 30 tahun lamanya al-khilafah setelah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, fakana akhiru khilafatu Ali radhiyallahu ta'ala anhu. Dan dalam perjalanan umat manusia dalam sejarah Islam, maksudnya bahwa kita tahu masa an-nubuwah yaitu berlangsung selama berapa tahun? 23 tahun lebih kurang, 10 tambah 13, lalu ditambah dengan masa khilafah 30 tahun. Lalu setelah itu datang para raja-raja yang berada di atas sunnah Nabi alaihissalatu wassalam. Kemudian setelah itu datang para raja-raja yang diktator, raja-raja yang diktator. Lalu yang kelima adalah akan kembali al-khilafah ala minhajin nubuwah. 5 fase umat Islam itu, dan itu akan dilewati oleh umat Islam berdasarkan hadis Nabi alaihissalatu wassalam. 5 fase tadi apa? Masa kenabian, yang kedua masa khilafah, yang ketiga mulkan adhan, para raja-raja yang tetap teguh di atas apa yang disampaikan oleh Nabi alaihissalatu wassalam,
walaupun mereka ya berupa al-muluk, al-mamalik. Ya, kemudian kita tahu Umayyah, Abbasiyah, dan terakhir adalah Utsmaniyah. Ya. Kemudian yang keempat adalah raja-raja yang diktator, dan kata para ulama saat ini kita sedang berada di fase yang keempat ini, raja-raja yang diktator. Ya, yang kelima, akan datang satu masa di mana umat ini ala khilafah ala minhajin nubuwah. Itulah yang akan terjadi, dan semua itu akan dirasakan oleh kaum muslimin karena Nabi yang mengatakan. Tidak ada sesuatu yang dikatakan Nabi kecuali benar. Namun pertanyaannya, kapan itu terjadi? Hanya Allah yang tahu. Nabi tidak menyebutkan kapan, dan bahkan Nabi tidak menyebutkan ya tanda-tandanya. Namun Nabi alaihissalam menyebutkan fase yang kelima ini tentu fase yang akan dipersiapkan oleh umat. Maka saat Nabi mengatakan itu, yang terjadi adalah di masanya. Nah, bagaimana Nabi alaihissalam mendidik para sahabat yang mereka ini berada atas khilafah ala minhajin nubuwah? Nah, begitu pula lah seharusnya kita mempersiapkan generasi ini. Nabi alaihissalam mempersiapkan generasi hebat dengan iman, dengan amal, ya, dengan komitmen loyal yang tinggi kepada Islam. Nah, makanya sesuai dengan apa yang dikatakan Imam Malik rahimahullah ta'ala, lan tasluha hadhil ummah ila bima saluha bihi awwaluha. Umat ini tidak akan bisa diperbaiki kecuali dengan cara generasi awal dididik oleh Nabi alaihissalam. Seperti apa Nabi mendidik mereka, seperti apa kurikulumnya, seperti apa persiapannya, begitulah kita harus mempersiapkan generasi ini untuk menyongsong fase yang kelima, al-khilafah ala minhajin nubuwah. Nah, perbaiki umat ini dengan cara bagaimana diperbaiki oleh Nabi alaihissalam. Bagaimana Nabi mempersiapkan generasi khilafah ini. Ya, maka ini yang harus menjadi PR besar kita dalam pendidikan, di dalam dakwah. Bagaimana umat ini cerdas dengan agamanya, ya, kemudian semangat mengamalkan Islam, sehingga datanglah nanti fase yang kelima itu. Ikhwatal kiramullah. Nah, kita masuk kepada penjelasan Syekh Shalih Al-Utsaimin rahimahullah ta'ala tentang fadailus sahabah. As-sahabiyyu, kata Syekh Shalih Al-Utsaimin, man ijtama'a bin nabi mu'minan bihi wa mata ala dzalik. Sahabat itu siapa, ikhwah? Sahabat itu apa? Sahabat itu adalah orang yang bertemu dengan Nabi alaihissalatu wassalam, lalu dia beriman dengan Nabi alaihissalatu wassalam dan mati dalam keimanan. Bertemu dengan Nabi, beriman kepada Nabi, dan mati dalam keimanan. Itu sahabat. Washabun Nabi, dan para sahabat-sahabat Nabi itu afdalu ashabil anbiya, adalah sahabat-sahabat terbaik para Nabi. Ya, afdal ashabul anbiya. Jadi kalau ditanya sahabat-sahabat Nabi itu, sahabat Nabi siapa yang paling baik, yaitu sahabat-sahabat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Berdasarkan hadisnya, khairun nasi qarni, sebaik-baik manusia adalah orang yang hidup di masa Nabi. Orang hidup di masa Nabi adalah para sahabatnya. Tsummal ladzina yalunahum, tsummal ladzina yalunahum. Tingkatan yang kedua adalah para tabi'in yang merupakan muridnya para sahabat. Hilang generasi sahabat, hilang generasi tabi'in, masuk generasi ketiga yang disebutkan oleh tsummal ladzina yalunahum, yaitu atba'ut tabi'in yang merupakan murid daripada tabi'in. Nah, tiga fase, tiga generasi ini mendapatkan jaminan kebaikan dari Nabi alaihissalatu wassalam. Khairun nasi qarni, thumma alladhina yalunahum, thumma alladhina yalunahum. Nah, itulah sahabat-sahabat Nabi merupakan afdal ashabil anbiya. Wa afdalus sahaba, nah di sekian banyak sahabat-sahabat Nabi itu, siapa yang paling baiknya? Wa afdalus sahabati al-muhajirun. Sebaik-baik sahabat Nabi adalah orang-orang muhajirin. Li jam'ihim bainal hijrati wan nusrati thumma al-ansar. Karena mereka menggabungkan antara hijrah, an-nusrah,
dan kemenangan. Dan setelah Al-Muhajirun, sahabat Nabi yang paling baik kedua adalah Al-Ansar, kaum Ansar di kota Madinah. Mereka orang-orang baik yang bahagia kedatangan saudara-saudara mereka dari Mekah. Dipersatukan Nabi oleh Nabi alaihi salatu wassalam dan dijadikan mereka ini kokoh di atas panji-panji keimanan, di atas panji-panji keislaman. Wa afdal muhajirin. Nah, siapa pula yang terbaik dari sahabat-sahabat dari golongan muhajirin? Al-khulafa al-arba'ah. Jadi kalau kita urut, ya, maka sahabat Nabi itu yang paling terhebat dari umat ini, kemudian tabi'in dan tabi'in. Nah, dari golongan sahabat siapa? Orang-orang muhajirun, ya, baru kemudian ansar. Nah, dari orang muhajirin siapa pula yang paling afdal? Yaitu mereka para khulafa al-arba'ah ar-rasyidun, Abu Bakar wa Umar wa Uthman wa Ali radhiyallahu ta'ala anhum. Lalu kemudian setelah itu Syekh Shalih Al-Utsaimin menjelaskan secara detail siapa mereka yang 4 orang ini. Beliau mengawali dengan fa Abu Bakar huwa Siddiq. Abu Bakar itu adalah digelar dengan As-Siddiq. Namanya siapa? Abdullah ibn Uthman ibn Amir ibn Bani Taim ibn Murrah ibn Ka'ab, awal man amana bi Rasulillahi minar rijal. Dia adalah termasuk orang yang pertama beriman kepada Rasulullah dari kaum laki-laki. Ya, wa sahabahu fil hijrah, dan beliau menemani Nabi ketika hijrah. Wa naibuhu fis salati wal hajj, dan Abu Bakar adalah orang yang mewakili Nabi alaihi salatu wassalam ketika salat dan haji. Wa khalifatu fi ummatihi, dan dia sebagai khalifah pertama dari umat Muhammad alaihi salatu wassalam. Aslama ala yadaihi khamsatu minal mubasysyirin bil jannah, maka masuk Islam 5 orang dari 10 orang yang diberi kabar gembira masuk surga. Siapa saja yang masuk Islam di tangan Abu Bakar? Utsman, Az-Zubair, Talha, Abdurrahman ibn Auf, wa Sa'ad ibn Abi Waqqas. Inilah 5 sahabat yang masuk Islam, ya, melalui dakwah perantara Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu ta'ala anhu. Saya ulangi: Utsman, Az-Zubair, Talha, Abdurrahman, wa Sa'ad ibn Abi Waqqas. Beliau meninggal pada bulan Jumada al-Akhir pada tahun ke-13 Hijriah pada usia 63 tahun. Ini wafatnya Nabi dengan wafatnya Abu Bakar sama, 63 tahun. Wa haula'il khamsa, sahabat yang masuk Islam di tangan beliau yang 5 itu, Abi Bakrin wa Ali ibn Abi Talib wa Zaid ibn Haritha, hum as-samaniyatu alladhina sabaquna an-nasa bil Islam. 5 ditambah 3, 8 orang itu. Siapa yang 3? Abu Bakar, Ali dan Zaid, ya, ditambah dengan di luar yang 5 tadi, maka 10-nya jumlahnya ada 8 orang yang lebih awal masuk Islam daripada orang-orang yang lain. Qala Ibnu Ishaq, yakni min adz-dzukur ba'da risalah. Itulah secara singkat Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu taala anhu. Wa Umar, adapun Umar huwa al-Faruq, ya, dia adalah Al-Faruq, Abu Hafs Al-Faruq. Abu Hafs ini adalah, ya, kunyah, ya, Abu Hafs, ya, Al-Faruq Umar bin Khattab ibn Bani Adi ibn Ka'ab ibn Lu'ay, aslam fi sannati sadisati minal bi'thah. Dia masuk Islam pada tahun ke-6 dari kenabian, ya. Ba'da nahwi arba'ina rajulan, setelah berjumlah 40 orang, sekitar 40 orang masuk Islam. Wa'ida asrata imra'ah, lebih kurang 11 perempuan. Fafarihal muslimun, jadi umat Islam minoritas, sedikit jumlahnya ketika itu, masih 40 ditambah dengan 11 orang perempuan. Fafarihal muslimuna bihi wa zahara al-islam di Makkah ba'da. Kemudian kaum muslimin merasa bahagia dengan keislaman beliau, dan dia membela Islam, ya, di kota Mekah setelah dia masuk.
istakhlafa Abu Bakar ala ummah, Abu Bakar meminta kepada dia untuk menjadi khalifah ala ummah, faqama bi aba'il khilafah khairu qiyamin ila an qutila syahidan. Dia menunaikan tugasnya dengan baik, amanahnya dengan benar, ya sampai dia terbunuh syahid di bulan Zulhijjah pada tahun 23 Hijriah dengan usia 63 tahun. Nah, 63 tahun. Jadi Umar, Abu Bakar dan Rasulullah sama usianya, 63. Nabi 63 tahun, Abu Bakar 63 tahun tutup usia, Umar sama 63 tahun. Nah, ikhwah fillah. Lalu Utsman itu siapa? Abu Abdullah Dzunnurain, digelar dengan atau kunyah Abu Abdullah, disebut juga dengan Dzunnurain, ya, karena beliau menikahi dua putri baginda kita alaihi salatu wassalam, Utsman ibn Affan ibn Bani Umayyah ibn Abd Syams ibn Abd Manaf. Ini aslama qabla dukhulin Nabi sallallahu alaihi wasallam Darul Arqam, ya, dia masuk ke Darul Arqam sebelum Nabi SAW masuk. Kana ghaniyan sakhiyan, beliau ini kaya raya dan dermawan. Dia tidak cukup kaya tapi dermawan. Banyak orang kaya tapi pelit, ya, tapi Utsman tidak. Kana ghaniyan sakhiyan, kaya lagi dermawan. Tawalla al-khilafah ba'da Umar bin Khattab bittifaq ahli syura. Ya, dia memegang khilafah setelah Umar bin Khattab dengan kesepakatan ahlus syura, ila an qutila syahidan, sampai beliau terbunuh syahid pada tahun Zulhijjah, ya, tahunnya sama dengan Umar, meninggalnya tahun Zulhijjah fi sanati 35, pada tahun 35 tahun, ya, di usia 90 tahun sebagian pendapat mengatakan. Berarti ini Utsman termasuk pengecualian. Ada mengatakan 80, ada mengatakan 90 tahun di usianya. Lama, ya. Yang terakhir Ali wa Abul Hasan Ali bin Abi Talib, ya. Wasmu Abi Talib, ya, Abdul Manaf ibn Abdul Muttalib, awal man aslam minal ghilman. Termasuk Ali ini adalah anak yang pertama masuk Islam dari golongan anak beliau. A'tahu Rasulullah SAW meraya yauma Khaybar. Keutamaan Ali, subhanallah, di saat Nabi mengatakan besok pagi akan aku kasihkan panji ini kepada laki-laki yang disukai oleh Allah dan Rasulnya sallallahu alaihi wasallam. Semua sahabat menanti-nanti, jangan-jangan dia yang mendapatkan keutamaan itu. Ternyata subhanallah, kebesokan harinya maka liwa, ya, tersebut diberikan kepada Ali bin Abi Thalib oleh Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Jadi yang megang bendera itu, nah, semua orang berharap itu dia mendapatkan, tapi Rasulullah memilih Ali. Fa fataha Allah ala yadayhi, ya, biwa'il bil khilaf, bui'a bil khilafa ba'da qatl Utsman radhiyallahu ta'ala anhuma, fa kana huwa al khalifatu syar'an ila an qutila syahidan. Jadi Umar syahid, Utsman syahid, ya, semuanya dari Umar syahid ke Utsman syahid, Ali syahid, ya. Kemudian usianya adalah di usia 63 tahun, Masya Allah, ya. Kecuali Utsman saja, Utsman 90 tahun, Abu Bakar, Umar dan Ali 63 tahun usianya. Begitulah, ya. Jangan-jangan usia 63 usianya ideal untuk menutup usianya. Wallahu ta'ala a'lam bissawab. Khafilarakumullah. Ya, inilah yang disebutkan oleh Syekh Shalih Al-Utsaimin di dalam penjelasan Fadailus Sahaba Al-Kiram. Nah, tentu mereka yang 4 orang ini, subhanallah, adalah orang-orang yang disepakati keimanan mereka, ketakwaan mereka, ya, ketundukan mereka kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan Ahlus Sunnah mengajarkan kita bahwa Abu Bakar, Umar, Utsman, inilah mereka urutan yang terbaik setelah Nabi alaihi salatu wassalam sebagai manusia, dan kemudian baru sahabat-sahabat yang lainnya, baru manusia-manusia lain secara umum. Maka mereka ini subhanallah
orang-orang yang Allah berikan hidayah, Allah berikan kepadanya ilmu, Allah berikan kepada mereka ya kebaikan-kebaikan, maka semoga kita termasuk orang-orang yang bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala, dan semoga termasuk orang-orang yang senantiasa bisa meniru generasi salaf ya, para sahabat al-kiram ya, yang mereka ini telah mendapatkan legalitas ya dari Nabi dan dari Allah Subhanahu wa taala. Barakallahu fikum. Demikian kajian kita pada pagi ini. Semoga kita diberikan ilmu yang bermanfaat, dan insyaallah kita akan lanjutkan besok pada pembahasan baru ya. Wabillahi taufik wa sallallahu ala nabiyyina wa habibina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.